Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Sofiullah, Prodi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan perintah atau kode yang biasanya digunakan untuk program interface CMD. Nah, apa itu CMD? CMD atau Command Prompt ya, antarmuka baris perintah pada sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah berbasis teks untuk mengelola sistem dan file. Nah, fungsinya Command Prompt ini untuk mengatur file, melihat status Windows, mengecek kondisi jaringan, atau menjalankan fungsi administrasi tingkat lanjut. Kalian bisa menggunakan CMD ini di pencarian dulu, lalu cari aja CMD di situ. CMD juga ada. Nah, ini tampilan awal dari CMD ya. Itu berbagai perintahnya atau kodenya bisa kalian ketik seperti cd ini, change directory. Ini biasanya digunakan untuk berpindah ke directory atau folder tertentu. Kalian coba di sini. Jadi folder C ya. Mari kita coba ke Intel ya. Cd Intel, enter. Nah, ini sudah berpindah ke direktori ya, dari user ke Intel. Kemudian pindah lagi, cd lagi ke user. X220, enter. Nah, ini sudah berpindah lagi. Kemudian selanjutnya di CLS ya, perintah yang digunakan untuk membersihkan layar. Jadi ini ketika kita klik ini kan ada semakin banyak perintah yang sudah kita buat ya. Ketika kita ketik CLS maka ini akan bersih. Nah, seperti ini, semua program sebelumnya akan dibersihkan. Oke, lanjut. Untuk direktori, perintah ini biasanya digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder yang ada di direktori. Misalnya dia akan menampilkan semua file dan folder di direktori yang sedang aktif. Direktori ya. Jadi ini direktori yang ada di user X220 di laptop saya ya. CLS lagi. Kemudian ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi TCP/IP. Ini biasanya digunakan seperti ipconfig all, ini ipconfig release, config renew juga ada, atau config display. Nah, untuk config all ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan TCP/IP pada komputer. Kita coba saja, kita ketik ipconfig all. Nah, ini kemudian selanjutnya ipconfig release ya, untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang diperoleh melalui DHCP. Ini memutus koneksi jaringan dan memungkinkan server DHCP. Oke, mari kita coba ipconfig release, enter. Nah, ini programnya ya yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ipconfig display
DNS menampilkan isi cache DNS yang tersimpan di komputer. Kita coba ipconfig. Enter. Nah, ini tampilannya ya, informasi yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ipconfig flush DNS. Membersihkan cache DNS di komputer. Ini berguna untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh entry DNS yang kadaluarsa atau salah, seperti situs web yang tidak bisa diakses atau nama domain yang salah di resolve ke alamat IP yang salah. Mari kita coba. Enter. Nah, ini sudah terbersihkan ya DNS-nya yang salah tadi. Kemudian selanjutnya ipconfig atau register DNS. ipconfig ini memperbarui catatan DNS di server DNS yang dikonfigurasi. Ini digunakan untuk memastikan bahwa komputer terdaftar dengan nama host yang benar di server DNS. Kita coba ipconfig tadi register DNS ya. Enter. Nah, ini hasilnya sudah terregister. Oke, kemudian kita juga dapat menggunakan perintah seperti cls-dir. Ini cls slash tanda tanya. Ini biasanya menampilkan informasi bantuan tentang setiap perintah di command prompt. Juga dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana menggunakan perintah tersebut, termasuk argumen atau opsi yang tersedia. Seperti pada contoh semisal ini adalah directory dir slash. Nah, ini akan menampilkan informasi tentang directory tersebut. Kemudian untuk command prompt pada umumnya juga dapat digunakan sebagai platform untuk menjalankan utility jaringan. Apa itu utility jaringan? Perangkat lunak atau software ya, perintah yang dirancang untuk membantu mengelola, memantau, dan mendiagnosis masalah jaringan. Nah, jadi ini bisa kalian ketikkan untuk menguji utility jaringan kalian pada laptop atau komputer. Pada berikut, ping digunakan untuk menguji konektivitas antar dua perangkat jaringan. Misalnya kita ketika di CMD ini ping, nah, tampilannya seperti ini ya, menampilkan atau menguji konektivitas antar dua perangkat jaringan. Nestat untuk menampilkan status jaringan termasuk koneksi aktif, tabel perautean, dan statistik antarmuka. Nestat. Oh, salah. Netstat, maaf. Kemudian selanjutnya tracer ya, untuk melacak jalur yang diambil paket data dari perangkat ke admin atau ke perangkat tujuan. Misalnya kita klik saja.
berfungsi. Kemudian setelah itu pet ping ya, atau mirip seperti tracer tadi, tapi juga menampilkan informasi tentang hilangnya paket data dan waktu respon di setiap hop. Pet ping ini ya. Kemudian selanjutnya Nextcloud ya, untuk menanyakan informasi tentang domain name server DNS. Nextcloud. Kemudian selanjutnya Nets ya, alat untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti alamat IP, gateway, dan DNS. Kemudian Route untuk mengelola tabel peroutean atau routing table. Dan yang terakhir Net, perintah untuk mengelola layanan jaringan seperti berbagai file atau pencetak dan sesi login. Nah, command prompt dan network utility merupakan komponen penting dalam sistem operasi Windows yang memberikan kemampuan pengelolaan dan pemantauan jaringan serta akses ke berbagai fungsi sistem yang lebih teknis dan efisien. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.